Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dan apa yang saya baca. Dan sebelumnya saya ingin mengajak Anda semua berdiskusi dengan ilmu, bukan dengan caci maki, bukan dengan hinaan dan lain sebagainya. Dan terima kasih sudah mau menemani kami. Tentu sebelumnya kami ucapkan bahwa kami tidak bisa menyebutkan bahasa Arab karena pengeditannya itu sulit. HP kami masih HP biasa, jadi hanya bisa menyebutkan terjemahannya. Ngeditnya sulit. Mohon maaf. Nanti mungkin jika HP saya sudah HP yang bagus, enak ngeditnya, atau bisa disebutkan bahasa Arabnya. Seperti kita ketahui, ada Quran Asy-Syamsu yang mana ada ayat 7 sampai ayat 10 yang artinya dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi diri serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada diri itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan diri. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori diri. Di situ ada kalimat nafsin. Nah, nafsin ini menurut kamus bahasa Arab bisa berarti diri, bisa berarti nafsu, bisa berarti jiwa, bisa berarti hati, dan lain sebagainya. Terlepas apapun itu artinya, tidak masalah. Nah, tapi intinya adalah Tuhan menciptakan manusia sebuah diri atau jiwa atau hati atau nafsu, yang mana jiwa tersebut, hati tersebut, diri tersebut diberikan diberikan ketakwaan dan diberikan kefasikan. Jika kita menggunakan diri kita, hati kita, nafsu kita, jiwa kita ke dalam ketakwaan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Dan apabila kita menggunakan diri kita, jiwa kita, nafsu kita, hati kita kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah, kefasikan, maksiat, maka kita akan merugi. Tentu kita tahu sangat banyak contohnya. Contoh misalnya, kita tahu bahwa jika kita bertakwa kepada Sang Pencipta dengan melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, maka kita akan beruntung. Lalu kenapa jika kita sudah melakukan itu kita tetap ditimpa musibah, bencana, dan lain sebagainya? Maka tentu kita tahu itu adalah ujian dari Sang Pencipta untuk menaikkan level martabat kita, entah itu kedudukan kita di dunia ataupun di akhirat.
Tapi jika kita melakukan yang sebaliknya, kita mengotori jiwa kita, diri kita, hati kita, diri kita dengan perbuatan maksiat, seperti kita berzina, kita mencuri istri orang, kita selingkuh, kita berbohong, kita mengadu domba, kita gibah, kita fitnah, kita mencuri punya orang, kita mabuk-mabukan, kita meninggalkan sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan lain-lain, maka itu akan membuat diri kita, jiwa kita menjadi rusak dan sengsara. Karena itulah sangat banyak orang yang melakukan maksiat itu ekonominya sulit. Bahkan tidak sedikit pasangan pernikahan menikah itu bercerai karena kesulitan ekonomi. Di antaranya adalah sebab mereka ada melakukan maksiat dan belum bertaubat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan maksiat tapi ekonomi mereka tetap naik, tetap lancar? Maka itu adalah lanjuran dari Sang Pencipta, atau bahasa Arabnya istidraj. Tapi terkadang ada juga anomali yang tidak terduga, yaitu ada orang yang masa mudanya melakukan maksiat, uangnya banyak, poya-poya dan lain sebagainya, tapi ketika sudah tua dia taubat dan lain sebagainya. Maka orang ini anomali yang tidak terduga. Dan ada juga anomali yang tidak terduga adalah orang yang semasa mudanya takwa tapi ekonominya sulit, akhirnya dia murtad keluar dari Islam untuk meningkatkan ekonominya. Itu ada juga anomali yang seperti tersebut. Lalu ada ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya membersihkan mereka, terdapat isyarat tentang kedudukan pensucian dari keburukan, yaitu membersihkan diri dari perbuatan dosa. Nah, jadi bisa juga dengan kita mengeluarkan zakat dan kita mengeluarkan sedekah, itu bisa memperbaiki diri kita dari kerusakan yang sudah kita lakukan, sebab dulunya kita pernah melakukan perbuatan maksiat. Bahkan ada tuan guru yang pernah mengatakan, saya tidak akan menyebutkan namanya, takutnya nanti beliau jadi hujatan bagi para pembenci beliau. Ada yang mengatakan bahwa seseorang yang suka bersedekah tapi dia tidak sholat, maka ada kemungkinan sebelum dia meninggal dia akan bertaubat. Nah, itu ada, saya pernah mendengar tuan guru berkata seperti itu. Lalu dalam firman Allah Ta'ala tersebut ada kata mensucikan mereka. Terdapat isyarat tentang kedudukan pensucian, yaitu menghiasi diri dengan keutamaan dan kebaikan. Nah, makanya ketika kita bersedekah dan membayar zakat, maka itu kita sama saja menghiasi diri kita, jiwa kita, nafsu kita dengan kebaikan. Lalu sebuah keniscayaan bagi orang yang ingin mensucikan jiwanya agar melepaskan diri terlebih dahulu dari dosa dan pelanggaran yang dapat merusak dan menutupi hatinya dari cahaya hidayah dan keimanan.
Nah, jadi jika kita ingin mensucikan jiwa kita, maka kita harus melepaskan jiwa kita, diri kita, hati kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Lalu jika kita sudah terlanjur mengerjakan maksiat, maka bisa kita sembuhkan dengan bertaubat dan melakukan perbuatan takwa. Lalu ada hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3334 yang artinya, apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila dia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan ar-ra'an yang Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 3334. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maka jika kita merusak jiwa kita dengan melakukan kesalahan, dosa dan maksiat, maka kita akan meninggalkan titik hitam di diri kita, di hati kita, di jiwa kita, di nafsu kita. Maka titik itu akan hilang jika kita bertaubat. Ada salah satu ulama yang mengatakan, dan saya tidak akan menyebutkan nama beliau karena saya belum minta izin ke beliau untuk disebutkan namanya. Takutnya nanti ketika saya sudah menyebutkan, lalu beliau tidak terima bahwa namanya itu disebutkan. Nah, jadi saya tidak akan menyebutkan nama beliau. Beliau itu pernah berkata bahwa salah satu tanda Tuhan itu sayang kepada hambanya adalah Tuhan memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Nah, jadi mumpung kita masih bernapas, mumpung kita masih memiliki akal untuk berpikir, maka kita minta ampun kepada Sang Pencipta. Kita ucapkan astagfirullah, ya Allah ampunilah dosaku. Matikanlah aku dalam keadaan beriman dan masukkanlah aku ke dalam surga. Nah, lalu ada firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang yang berjuang untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Nah, jadi jika kita yang sudah terlanjur rusak jiwanya, rusak hatinya, rusak dirinya, rusak nafsunya, sebab di masa lalu kita pernah melakukan perbuatan maksiat, maka jangan pernah kita berputus asa dari kasih sayang Sang Pencipta. Karena sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, maka jika kita benar-benar bertaubat kepada Sang Pencipta, maka Sang Pencipta akan memaafkan dosa kita. Dan ketika kita tidak berputus asa dari rahmat Sang Pencipta, kita berusaha sedikit demi sedikit untuk meninggalkan kejahatan, untuk meninggalkan maksiat, dan sedikit demi sedikit melakukan kebaikan, maka kita
akan selalu ditunjukkan jalan menuju keridhaan Sang Pencipta. Nah, jadi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat atau kasih sayang Sang Pencipta. Lalu yang saya pelajari waktu belajar kitab Riyadhus Shalihin itu kesalahan ada dua. Kesalahan kita kepada Sang Pencipta dan kesalahan kita kepada manusia. Dari yang saya pelajari adalah sebanyak apapun kesalahan kita kepada Sang Pencipta, maka itu akan hilang dengan kita bertaubat kepadanya. Akan tetapi jika kesalahan kita kepada manusia, maka sebanyak apapun kita bertaubat, jika kita tidak minta maaf kepada manusia tersebut, maka Tuhan tidak akan memaafkan dosa kita. Jadi jika kita pernah salah kepada orang, maka katakanlah, mohon maaf, saya minta maaf, minta rela, saya dulu pernah salah. Atau jika kita pernah menyakiti hati orang, atau jika kita pernah mengambil harta orang, maka kita minta maaf, minta halal, minta ridho kepada dia. Adapun untuk memaafkan atau tidak itu urusan belakangan, yang penting kita sudah minta maaf. Lalu ada ulama yang berkata, saya tidak akan menyebutkan namanya karena saya belum izin untuk menyebarkan nama beliau, takutnya beliau tidak mau diizinkan, takutnya beliau tidak mau namanya disebarkan. Beliau berkata bahwa yang artinya meskipun makna asalnya tazkiyah adalah pertumbuhan, keberkahan, dan pertambahan kebaikan, namun hal itu hanya bisa tercapai dengan menjauhi segala keburukan. Sehingga jadilah makna tazkiyah itu mengumpulkan antara menjauhi keburukan dan meningkatkan kebaikan. Nah, jadi dari ulama ini bahwa kita itu bisa mensucikan diri kita, jiwa kita, hati kita, diri kita dengan cara menjauhi keburukan maksiat dan sedikit demi sedikit meningkatkan kebaikan kita. Lalu ada ayat Al-Quran yang artinya sebenarnya Allah membersihkan siapa saja yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 49. Maka dijelaskan di dalam kitab Taisir Karimir Rahman halaman 182 yang artinya yaitu Allah membersihkan diri mereka dengan iman dan amal soleh, yaitu dengan membersihkan diri dari akhlak yang buruk dan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi kita kesimpulannya adalah satu, janganlah kita rusak diri kita, jiwa kita, hati kita, nafsu kita dengan melakukan perbuatan dosa. Maka jika kita melakukan itu, diri kita, jiwa kita, hati kita akan rusak dan akan mendapat kerugian. Lalu sucikanlah diri kita, jiwa kita, hati kita dengan kebaikan. Adapun jika kita sudah terlanjur merusak diri kita, jiwa kita, hati kita dengan melakukan maksiat, maka perbaikilah dengan melakukan taubat dan mulailah menjauhi perbuatan maksiat sedikit demi sedikit sampai tidak melakukan perbuatan maksiat lagi, dan berusaha sedikit demi sedikit melakukan kebaikan
sampai kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik lagi. Kesimpulan yang kedua adalah sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Sang Pencipta. Sebanyak apapun dosa kita, mumpung kita masih bernapas, mumpung kita masih bisa mempunyai akal untuk berpikir, maka kita ucapkanlah, ya Allah, ampunilah dosaku, bantulah aku untuk tidak melakukan perbuatan maksiat lagi, dan jangan izinkan aku untuk melakukannya lagi, matikanlah aku dalam keadaan beriman. Mohon maaf jika ada salah. Jika menurut Anda salah, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada yang saya sampaikan Anda tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar tanpa ada caci maki tapi dengan ilmu. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan share. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.